Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo. Dan alhamdulillah hari ini gue melanjutkan kasus yang minggu kemarin yang di Pengadilan Negeri Pamekasan. Alhamdulillah hari ini ada sidang mediasi antara penggugat dan tergugat. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan ya dari mediasi ini kita dapat hasil yang bisa kita tahu yang mana benar, yang mana salah. Nah, infonya kalau minggu kemarin pihak tergugat itu tidak hadir, hari ini katanya sudah hadir di dalam. Nah, kita lagi menunggu di parkiran Pengadilan Negeri Pamekasan ini. Pamekasan ini ya. Dan alhamdulillah ini dengan keluarga besar penggugat ya. Keluarga besar penggugat ada di depan gua semua, nanti gua tunjukin. Jadi kita berharap oknumnya ketahuan siapa, dan mudah-mudahan kalau di mediasi ini ada hasil baik, maka jadi baik semuanya. Dan mudah-mudahan semuanya sabar dulu ya. Nggak usah, jangan dengan emosi dulu. Kita selesaikan ini dengan baik-baik dulu. Ya, kita sudah ke pengadilan, kita sudah mencoba mencari hukum yang benar. Siapa pemilik sah lahan tersebut? Ya kan, sertifikatnya ada kan ya? Ada. Nah, jadi biarkan hukum bekerja. Dan saya berharap kehadiran saya di sini bukan menambah panas, tapi menambah adem gitu. Supaya kalian kan takut tuh ada oknum-oknum yang berbuat tidak sesuai dengan hukum gitu. Karena ada dugaan, ada menggunakan kekuatan uang lah, menggunakan kekuatan kewenangan lah. Nah itu sampai hari ini kan kita belum mengetahui, itu baru dugaan. Nah itulah kenapa kita sekarang ada di Pengadilan Negeri ini. Agenda hari ini mediasi. Nanti insya Allah selesai dari mediasi kita tanya sama PH-nya apa hasilnya. Kalau gue sih berharap mediasi ini bisa menunjukkan bahwasanya sidang akan berlanjut. Artinya ya pihak tergugat pengen sidang gitu untuk membuktikan dia benar. Bagus juga, bagus itu, bagus. Ya bukan berarti sidang itu jelek, enggak. Kan pihak tergugat merasa benar juga kan. Kalian juga merasa benar kan. Nah, kita cari kebenaran yang hakiki ada di persidangan begitu ya. Nanti kita tunggu laporan dari PH yang sekarang lagi di dalam. Nah, ini beliau-beliau ini ada di sini nih. Insya Allah nih, mudah-mudahan yang sabar semuanya, yang sabar ya. Yang sabar, kita cari jalan baiknya. Kita cari jalan baiknya, jangan dengan emosi. Karena saya suka sedih kalau rakyat ketemu rakyat. Ya, kalau mau keras mau apa, rakyat ketemu oknum pejabat, nah itu ayo keras. Rakyat ketemu koruptor, nah itu ayo keras. Rakyat ketemu oknum aparat keamanan yang suka menindas rakyat, nah itu kita keras. Tapi kalau rakyat sama rakyat jangan keras dulu saya. Kecuali kalau rakyatnya ya pakai oknum aparat, nah itu baru kita keras. Begitu ya, sabar, kita tunggu hasil dari sidang mediasi hari ini. Alhamdulillah guys, ini hasil sidang mediasi sudah ada, dan ini dengan PH-nya seperti biasa Pak Mulisin. Gimana Pak hasilnya tadi? Ya, sekarang masuk ke tahap mediasi, dan ini sidang pertama di mediasi. Mediator sifatnya hanya meminta perkenalan para pihak, siapa para penggugat dan siapa para tergugat, dan sekilas hanya meminta bagaimana gugatan ini bisa diajukan. Secara prinsip kami kuasa hukum dari para penggugat menegaskan bahwa gugatan ini adalah
gugatan perbuatan melawan hukum. Kami menganggap tergugat ini telah melakukan pelanggaran hukum dengan mengaku-ngaku dan melarang kepemilikan tanah yang dimiliki oleh para penggugat. Padahal tanah tersebut sudah punya sertifikat hak milik, sudah punya dasar hukum yang kuat. Nah, di tahap mediasi ini akan dilanjutkan ke sidang mediasi berikutnya, tepatnya pada hari Kamis yang akan datang. Tentunya pada sidang mediasi yang akan datang ini, hakim mediator, mediator non hakim itu akan meminta usulan-usulan dari para pihak. Kalau ini damai, apa yang akan diberikan oleh para penggugat kepada tergugat, termasuk juga kalau tergugat ingin damai, apa yang dia ingin ajukan. Nah, tentunya kalau pengajuan itu ada titik temu, maka akan lanjut ada penandatanganan akta perdamaian. Tapi kalau tidak ada titik temu, sama-sama memegang prinsipnya masing-masing, berarti mediasi pasti tentunya gagal dan akan lanjut ke pemeriksaan pokok perkara. Saya kira begitu. Baik, jadi permasalahan kasusnya ini berarti tadi saya sempat mendengar dari Bapak, pihak penggugat ini berarti punya sertifikat hak milik. Sudah punya sertifikat hak milik. Jadi secara yuridis para penggugat sudah punya SHM, dan secara penguasaan fisik memang dahulu tanah sengketa ini dikuasai oleh para penggugat dan oleh para leluhurnya. Oke. Nah, pihak lawan itu merasa itu miliknya, bukti apa yang mereka punya kalau sepengetahuan Bapak? Belum disebutkan karena memang di tahap di persidangan sekarang itu masih belum ke tahap pembuktian begitu. Tapi hanya dia menyatakan punya bukti begitu. Iya, soalnya setahu saya bukti kepemilikan tanah yang paling kuat itu adalah SHM. Sementara para penggugat punya SHM ya? Punya SHM, dan bukan hanya SHM, secara fisik itu juga dikuasai oleh para penggugat. Jadi ini permasalahan. Soalnya ada kasus pidananya juga ini ya? Ya, itu yang berkaitan dengan tanah ini ya? Ya, makanya kami kalau dianggap para penggugat ini melakukan suatu dugaan tindak pidana, sebenarnya ini masuk kepada hukum keperdataan. Jadi keperdataan dulu yang harus dibuktikan begitu. Iya, jadi inilah yang diduga ada dalam tanda kutip ya, oknum yang bermain. Bisa jadi begitu ya. Makanya kami minta kepastian hukum, keadilan dan kebenaran melalui Pengadilan Negeri Pamekasan ini. Dari harapan para penggugat sendiri apa Pak? Insya Allah. Ya, tentunya karena secara hukum kami sudah memiliki bukti yang kuat dan benar, sehingga ini tidak ada hal-hal yang bersifat tidak adil dan tidak benar di dalam pengambilan keputusan ini. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke guys, jadi gitu laporan gue, dan insya Allah selama sidang ini berlangsung, Babe Aldo akan terus mengawal pemberitaannya. Kita akan melihat. Sekali lagi ya, gue bukan membela kelompok, bukan membela perseorangan, tapi gue membela fakta. Kalaupun ada pihak-pihak yang merasa terganggu dengan video gue kita bisa duduk sama-sama, kita bisa ngobrol sama-sama. Kalau memang punya bukti yang kuat, ayo kita duduk sama-sama. Gue yakin juga keluarga penggugat ini semuanya ini sampai menunjukkan hadir semua, artinya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang mereka perjuangkan. Kita berharap masalah ini selesai dengan baik. Jangan ada, kalaupun ada mafia tanah ya mafia tanahnya yang dihukum. Jangan rakyat yang nggak tahu apa-apa yang dihukum. Kalau memang ini kepemilikan tidak sah atau bagaimana, kita buktikan sama-sama di pengadilan. Jangan kemana-mana, pokoknya kita ikutin terus ini sampai sidang ini selesai. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Dan sampai kapanpun yang hak tetap akan menang lawan yang batil. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda.
Dapatkan koleksi terbaru Algodi sekarang juga.